Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Hardiani, NPM 2011070173. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Hubungan Indikator Aspek Kecerdasan Jama dan Kreativitas Anak dalam Bermain Efektif. 1. Definisi multi-intelijen dan hakikat kecerdasan. Kata multi-intelijen terbagi menjadi dua kata, yakni pertama kata multip, yang artinya jamak atau banyak, sedangkan kata kedua intelijen yang memiliki arti kecerdasan. Adapun definisi kecerdasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Intelijen adalah kecerdasan, merupakan istilah yang sulit untuk didefinisikan hingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di antara para ilmuwan. Gender juga menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif, menyumbangkan pelayanan yang bernilai dalam suatu budaya, sebuah perangkat keterampilan, menemukan atau menciptakan bagi seorang dalam memecahkan permasalahan dalam hidupnya, potensi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang melibatkan penggunaan pemahaman baru. Yang kedua, definisi pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, modalitas belajar dalam kecerdasan jama. Modalitas belajar adalah cara informasi masuk ke dalam otak melalui indera yang kita miliki pada saat informasi tersebut akan ditangkap oleh indera. Maka bagaimana informasi tersebut disampaikan? Modalitas berpengaruh pada kecerdasan otak menangkap informasi dan kekuatan otak menyimpan informasi tersebut dalam ingatan atau memori. Terdapat 3 macam modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Yang pertama, visual. Modalitas ini mengakses secara visual warna, gambar, catatan, tabel, diagram, grafik, peta pikiran, dan hal-hal yang terkait. Yang kedua, auditorial. Modalitas auditorial ini mengakses segala jenis bunyi suara, musik, nada, irama, cerita, dialog, dan pemahaman materi pelajaran dengan menjawab atau mendengarkan cerita, lagu, syair, dan hal-hal yang terkait. Yang ketiga, kinestetik. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak, aktivitas tubuh, emosi, koordinasi, dan hal-hal yang terkait. 4. Jenis kecerdasan jama. Yang pertama, kecerdasan logika atau matematika. Yang kedua, kecerdasan bahasa. Yang ketiga, kecerdasan visual. Yang keempat, kecerdasan musik. Yang kelima, kecerdasan fisik atau kinestetis. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kelima, prinsip-prinsip praktis dalam pembelajaran kegiatan PAUD. Menurut Suyadi dan Maulidia Ulfa mengemukakan bahwa salah satu pilar konsep dasar PAUD adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini ditemukan 13 prinsip pelaksanaan pembelajaran PAUD. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Yang keempat, belajar melalui bermain. Yang kelima, tahapan pembelajaran anak usia dini. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar aktif. Yang ke-8, interaksi sosial anak. Yang ke-9, lingkungan yang kondusif. Yang ke-10, merangsang kreativitas dan inovasi. Yang ke-11, mengembangkan kecerdasan lingkungan hidup. Yang ke-12, memanfaatkan potensi lingkungan. Yang ke-13, pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. 6. Strategi pengembangan kecerdasan jama menurut Yuliani Nuraini Sugiono dalam buku yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 2009 menjelaskan cara mengembangkan kecerdasan anak usia dini, yaitu A. Kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan logika atau matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Selain itu, materi program dalam kurikulum
yang dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika, diantaranya yaitu perhitungan, bilangan, beberapa pola, statistik, peluang, geometri, pemecahan masalah, logika, game, strategi, dan atau petunjuk grafik. B. Kecerdasan bahasa, word smart. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kecerdasan dalam mengelola kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Anak yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Kecerdasan ini memiliki 4 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Selain itu, materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan bahasa diantaranya yaitu abjad, ejaan, bunyi, membaca, menulis, menyimak, berbicara atau berdiskusi, dan menyampaikan laporan secara lisan, bermain games, atau mengisi teka-teki silang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.